Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jangan lupa bersholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, sebuah jalan hidup sederhana bisa berubah drastis hanya karena satu momen kecil yang tak terduga? Hari ini saya akan membawa Anda pada kisah seorang pemuda asal Jawa Barat, seorang TKI biasa yang bekerja di Korea Selatan. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang mesin dan motor, tetapi juga tentang takdir, perjuangan, dan keberanian untuk membuktikan diri. Maka jangan lewatkan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah. Namanya Anto. Pemuda berusia 26 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kehidupannya sebelum merantau jauh dari kata mewah. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil Anto sudah terbiasa hidup pas-pasan, tapi ia selalu punya semangat besar untuk membantu keluarga. Keputusan menjadi TKI bukanlah hal mudah, tapi demi masa depan keluarganya, Anto akhirnya berangkat ke Korea dengan perasaan campur aduk, cemas, rindu kampung halaman, tapi juga penuh harapan. Sesampainya di Korea, realita ternyata tidak seindah bayangan. Bahasa yang sulit, budaya yang berbeda, dan perlakuan orang-orang yang sering memandang rendah membuat hari-hari Anto berat. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah bengkel besar yang terkenal menangani motor sport mewah. Tugasnya sederhana, menyapu lantai, mengepel, membersihkan oli yang tercecer, hingga mengelap kaca showroom. Pekerjaan yang bagi banyak orang terlihat remeh, tapi bagi Anto itulah sumber nafkah. Namun di balik pekerjaan itu, ada satu hal yang selalu membuat matanya berbinar, mesin. Sejak kecil, Anto tumbuh bersama kakeknya yang seorang montir tua di kampung. Dari kakeknya, ia belajar dasar-dasar mesin, bukan lewat buku, tapi lewat pengalaman langsung. Mendengar suara mesin, meraba getaran, mencium aroma oli, hingga memahami aliran udara dan bahan bakar. Ilmu yang diwariskan turun-temurun ini melekat dalam ingatannya, meski ia tidak pernah bersekolah tinggi. Setiap kali ia membersihkan bengkel, Anto selalu memperhatikan para teknisi bekerja. Ia menghafal bagaimana mereka membuka baut, memeriksa kabel, hingga menyambungkan komputer canggih untuk membaca error mesin. Kadang ia bergumam dalam hati, kalau cara itu sih terlalu kaku. Harusnya begini. Tapi ia hanya bisa menyimpan pendapatnya sendiri. Siapa dia? Hanya tukang bersih-bersih. Tidak ada yang akan mendengar suaranya. Hidup di Korea memang keras. Anto sering menghadapi ejekan. Beberapa teknisi suka meledeknya. "Hei, orang Indonesia, jangan pegang mesin, nanti rusak," kata salah satu teknisi sambil tertawa. Anto hanya tersenyum kecut, menahan perasaan. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa di tempat itu. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah ingatan pada keluarganya di kampung. Ibu yang selalu menunggu kabar, adik-adiknya yang membutuhkan biaya sekolah. Malam-malam panjang di asrama sering ia habiskan dengan memikirkan nasib. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku hanya jadi tukang bersih-bersih? Bukankah aku punya kemampuan lebih? Bukankah kakek sudah mengajariku sesuatu yang berharga? Namun setiap kali ingin mencoba bicara, ia selalu teringat tatapan sinis para teknisi. Maka ia memilih diam, mengubur semua ilmunya jauh di dalam hati. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa besar mengubah semuanya. Sebuah motor sport mewah, Kawasaki Ninja H2 milik CEO bengkel, tiba-tiba mati total. Motor itu bukan sembarang motor. Nilainya mencapai miliaran rupiah, sebuah simbol prestise dan kekuasaan. Dan yang memilikinya bukan orang biasa, melainkan seorang wanita muda cantik bernama Park Ji-yeon. Anto tahu nama itu. Semua orang di bengkel tahu. Ji-yeon adalah CEO yang tegas, berkelas, dan disegani. Kehadirannya selalu membuat suasana bengkel berubah. Ia dikenal sebagai sosok yang keras kepala namun sangat mencintai dunia otomotif. Dan kini, motor kebanggaannya mati, tak bisa dinyalakan, membuat suasana bengkel menjadi tegang. Bagi Anto, hari itu terasa seperti pintu kecil yang perlahan terbuka. Ia tidak tahu bahwa peristiwa itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa dia pada perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu langit Seoul tampak cerah, udara musim semi begitu segar. Di bengkel besar yang biasanya ramai dengan suara mesin,
Suasana mendadak hening ketika sebuah mobil sport hitam berhenti di depan pintu utama. Dari mobil itu keluar seorang wanita dengan langkah mantap. Sepatu hak tingginya berderap di lantai. Dialah Park Ji-yeon, CEO muda yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kecerdasannya dalam mengelola bisnis otomotif. Semua mata tertuju padanya. Para teknisi langsung berdiri tegak. Sebagian memberi salam hormat, sebagian lagi menunduk dengan gugup. Tidak ada yang berani main-main jika Ji-yeon hadir. Wanita itu dikenal disiplin, dingin, tapi juga memiliki selera yang sangat tinggi dalam hal otomotif. Anto, yang saat itu sedang mengepel lantai dekat pintu masuk, ikut terdiam. Ia menatap sejenak sosok wanita itu. Anggun, berwibawa, namun wajahnya menyimpan aura tegas yang membuat siapapun ciut nyali. "Bawa motorku keluar," ucap Ji-yeon singkat kepada salah satu teknisi senior. Beberapa menit kemudian, terdengar raungan singkat dari Kawasaki Ninja H2 miliknya. Motor itu ibarat raksasa besi dengan desain futuristik dan suara garang yang mampu membuat jantung bergetar. Anto yang sedang mengelap kaca tak kuasa menoleh. H2 bukanlah motor biasa. Di kampungnya, ia hanya sering melihat motor bebek tua atau paling banter motor sport 150 cc. Tapi di hadapannya sekarang berdiri sebuah mesin buas berharga miliaran rupiah. Motor yang konon bisa melesat seperti kilat di lintasan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Ji-yeon duduk di atas motor, menyalakan mesin, suara khas yang seharusnya meraung justru menghilang. Klik, klik. Hanya bunyi starter yang terdengar, lalu hening. Ji-yeon mencoba sekali lagi, tapi hasilnya sama. Wajahnya menegang. "Panggil teknisi," serunya dengan nada tinggi. Seorang teknisi segera maju, membuka fairing motor, memeriksa kabel, aki, dan sistem injeksi. Semua orang menatap penuh harap. Namun setelah beberapa menit, motor tetap tak mau menyala. Teknisi itu menggeleng dengan wajah pucat. "Coba aku lihat," ujar teknisi lain yang lebih senior. Ia tanpa percaya diri, membawa laptop khusus untuk menyambungkan sistem ECU motor. Jari-jarinya menari di keyboard, mata menatap layar penuh angka dan kode. Anto memperhatikan dari jauh, hatinya bergemuruh. Dari cara teknisi itu membaca data, ia tahu kalau arah diagnosanya salah. Itu bukan masalah utama, batin Anto, tapi ia hanya bisa menggenggam erat kain lab di tangannya. Satu demi satu teknisi mencoba, namun hasilnya sama, nihil. Motor tetap mati. Ji-yeon mulai kehilangan kesabaran. "Aku membayar kalian mahal. Bagaimana mungkin motor ini tidak bisa diperbaiki?" Suaranya meninggi, membuat suasana bengkel semakin mencekam. Para teknisi saling pandang, sebagian menunduk malu, sebagian lagi berusaha mencari alasan. Ada yang berbisik, "Ini motor terlalu rumit. Mungkin ada kerusakan di bagian sensor yang tidak terdeteksi." Ada pula yang berkata, "Butuh suku cadang impor. Kita tidak bisa memperbaikinya sekarang." Ji-yeon menghela napas panjang. Matanya menatap tajam ke arah motor. Ada kekecewaan yang jelas tergambar di wajahnya. Motor itu bukan sekadar kendaraan baginya. Kawasaki Ninja H2 adalah simbol. Simbol dari perjuangannya membangun bisnis otomotif dari nol hingga menjadi besar. Simbol dari keberaniannya melawan para pesaing yang selalu meremehkan karena ia seorang wanita. Motor itu seperti bagian dari dirinya sendiri. Dan kini, melihatnya mati tanpa daya, seolah melihat dirinya sendiri dipermalukan. Anto yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan tak bisa mengalihkan pandangan. Ada getaran aneh di dadanya. Ia ingat kakeknya dulu pernah berkata, mesin itu seperti manusia. Tuh, kalau ia diam, bukan berarti mati. Dengarkan baik-baik, pasti ada yang ingin ia katakan. Kata-kata itu terngiang kembali, membuat jari-jari Anto gatal ingin mencoba. Namun ia sadar siapa dirinya. Tukang bersih-bersih. Orang yang bahkan tidak dianggap. Tidak mungkin aku maju ke depan. Bisa-bisa aku diusir, pikirnya. Tapi hati kecilnya berontak. Ia tahu, masalah motor itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia bahkan bisa menebak ada kerusakan kecil pada sistem pembakaran yang tidak diperhatikan para teknisi. Sementara itu, Ji-yeon bangkit dari motornya dengan wajah marah. "Jika tidak ada yang bisa memperbaiki motor ini hari ini, kalian semua tidak ada artinya bagiku." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala para teknisi.
Suasana bengkel makin hening. Di tengah keheningan itulah, sesuatu dalam diri Anto mendorongnya. Seolah ada suara yang berkata, "Cobalah. Inilah waktumu." Ia menggenggam kain lapnya lebih erat, menelan ludah, dan mengambil langkah kecil. "Permisi." Suara Anto terdengar lirih. Semua kepala menoleh. Para teknisi memandangnya dengan tatapan heran. Ji-yeon mengangkat alis, tidak percaya bahwa yang bicara adalah tukang bersih-bersih. "Apa yang kau mau?" tanya Ji-yeon dingin. Anto menunduk sedikit, lalu dengan keberanian yang tersisa ia berkata, "Kalau boleh, izinkan saya mencoba memperbaikinya." Sekejap suasana berubah. Beberapa teknisi langsung tertawa meremehkan. "Kau? Tukang pel. Apa kau pikir motor sport ini sama dengan motor butut di kampungmu?" ejek salah satu teknisi. Yang lain menimpali, "Hati-hati, nanti malah tambah rusak. Motor miliaran ini bukan mainan." Wajah Anto memerah, tapi ia tetap berdiri tegak. Ji-yeon menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Matanya yang tajam menelusuri raut wajah pemuda itu, mencari apakah ada kesungguhan atau hanya omong kosong. Dalam hatinya, Ji-yeon sadar tidak ada lagi pilihan. Semua teknisinya gagal. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata dengan suara tegas, "Baiklah, coba kau perbaiki. Tapi ingat, jika kau gagal, jangan pernah bicara soal mesin lagi di hadapanku." Anto mengangguk pelan. Detik itu juga, seluruh hidupnya berubah arah. Ia tahu, kesempatan yang ia dapat bukan hanya soal memperbaiki motor, tapi juga tentang membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Bengkel besar itu kini seperti panggung teater tanpa musik. Hening, mencekam, dan penuh tatapan. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah CEO Park Ji-yeon, dengan nada dinginnya, memberi izin kepada seorang tukang bersih-bersih untuk mencoba memperbaiki motor sport senilai miliaran rupiah. Anto berdiri tegak dengan tangan masih menggenggam kain lap. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia sadar betul, satu langkah saja yang salah, maka bukan hanya rasa malu yang ia tanggung, tapi mungkin juga pekerjaannya. Bagaimana jika ia dianggap lancang? Bagaimana jika motor itu malah tambah rusak? Namun di dalam hatinya ada keyakinan kecil yang tumbuh. Keyakinan bahwa ilmu dari kakeknya dulu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Para teknisi lain belum bisa menerima kenyataan. Salah satu teknisi senior mendekati Ji-yeon dengan wajah memelas. "Direktur Park, biarkan saya coba sekali lagi. Anak ini jelas tidak tahu apa-apa tentang mesin sekompleks ini. Jika dia gagal, reputasi bengkel kita bisa jatuh. Klien lain bisa mendengar dan meragukan kemampuan kita." Ji-yeon menatapnya tajam, lalu berkata datar, "Kau sudah mencoba. Kau gagal. Semua orang di sini sudah mencoba, tapi hasilnya sama. Sekarang biarkan dia." Teknisi itu terdiam, bibirnya bergetar menahan marah. Ia menoleh ke arah Anto, matanya penuh sinis. "Kau pikir kau siapa? Kalau motor ini tambah rusak, aku pastikan kau akan menyesal seumur hidup." Ancaman itu menusuk hati Anto, tapi ia hanya menunduk, mencoba tetap tenang. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku dipermalukan. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibku." Suasana makin panas. Beberapa teknisi berbisik-bisik sambil tertawa kecil, jelas meremehkan. Ada pula yang menatap dengan rasa ingin tahu, menunggu apakah benar anak muda ini bisa melakukan sesuatu. Bahkan beberapa karyawan bengkel lain mulai mendekat, penasaran dengan drama yang terjadi. Sementara itu, Ji-yeon berdiri di dekat motornya dengan wajah serius. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit rasa penasaran yang ia sendiri sulit jelaskan. Entah kenapa, tatapan pemuda ini berbeda. Ada keyakinan di matanya, meski tubuhnya penuh rasa takut. Apa mungkin dia benar-benar bisa? Pikirnya. Anto mulai melangkah mendekati motor. Langkahnya berat, seolah lantai bengkel yang luas itu menjadi jalan paling panjang yang pernah ia tempuh. Setiap detik terasa lama. Saat ia berdiri tepat di depan Kawasaki H2, motor itu terlihat seperti binatang buas yang sedang tertidur. Tubuh besar berwarna hijau metalik dengan lekukan tajamnya seakan menantang, "Apa kau cukup berani untuk membangunkanku?"
Sebelum Anto sempat menyentuh motor, salah seorang teknisi lain tiba-tiba berkata lantang, "Tunggu. Jangan biarkan dia menyentuh mesin itu. Dia hanya tukang pel. Dia tidak punya sertifikat, tidak punya keahlian resmi. Kalau motor ini rusak, siapa yang bertanggung jawab?" Suara itu menggema di bengkel, membuat semua orang menoleh lagi ke arah Ji Yeon. Wanita itu menutup mata sejenak, lalu menghela napas. Dengan suara tegas ia menjawab, "Aku yang bertanggung jawab. Motor ini milikku. Jika dia gagal, itu salahku karena memberinya izin." Kata-kata itu membuat bengkel semakin hening. Tidak ada yang berani membantah. Semua orang akhirnya terpaksa menerima kenyataan. Seorang tukang bersih-bersih akan diberi kesempatan emas untuk memperbaiki mesin yang bahkan teknisi profesional pun tak mampu. Anto mengangguk pelan, lalu meletakkan kain lapnya di samping. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia membungkuk sedikit, menatap motor itu dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, ia mendengar suara kakeknya lagi. "Jangan hanya lihat mesin dengan mata, tuh, rasakan dengan hati. Mesin itu punya bahasa sendiri. Kalau kau sabar, dia akan bicara padamu." Ia menempelkan telinganya ke dekat mesin, mencoba mendengarkan sisa-sisa getaran. Ia menghirup aroma bensin yang samar, menutup mata, lalu perlahan membuka beberapa baut kecil dengan hati-hati. Semua orang yang menonton menahan napas. "Dia bahkan tidak pakai alat lengkap," bisik seorang teknisi. "Tunggu saja, sebentar lagi motor itu makin rusak," timpal yang lain. Namun Anto tetap tenang. Setiap gerakan tangannya penuh keyakinan, meski tubuhnya gemetar. Ia tahu, tekanan di sekelilingnya begitu besar. Bukan hanya teknisi yang menatap sinis, tapi juga CEO yang dingin dan tegas. Satu kesalahan kecil saja, dan habislah sudah. Waktu berjalan lambat. 5 menit terasa seperti setengah jam. Anto mulai menemukan titik yang menurutnya bermasalah. Ia tidak langsung membongkar besar-besaran, tapi justru fokus pada detail kecil. Ia mengutak-atik bagian yang nyaris tidak diperhatikan para teknisi sebelumnya. Semua mata makin tajam mengawasi. Ji Yeon memperhatikan dengan seksama, kedua lengannya bersedekap. Dalam hatinya muncul perasaan yang sulit ia pahami. Ada kekaguman kecil terhadap keberanian pemuda itu. Dia tidak terlihat seperti orang yang asal nekat. Gerakannya, seolah dia benar-benar tahu apa yang sedang dilakukan. Sementara itu, para teknisi makin resah. Mereka mulai merasa gengsi mereka terancam. Bagaimana mungkin orang yang tidak sekolah tinggi otomotif, tidak punya sertifikat resmi, bisa berdiri di posisi mereka? Mereka menunggu, berharap Anto gagal agar harga diri mereka tetap terjaga. Namun, di balik semua itu, tekanan terbesar justru ada di hati Anto sendiri. Ia tahu, kalau kali ini ia salah, maka ia akan selamanya dicap sebagai pemimpi yang lancang. Tetapi kalau berhasil, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suasana bengkel itu semakin sunyi. Hanya terdengar suara napas orang-orang yang menahan degup jantung. Semua mata kini tertuju pada Anto, pemuda Jawa Barat yang seharusnya hanya menyapu lantai, kini berdiri di hadapan motor sport super mahal Kawasaki Ninja H2. Anto menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Ia menutup mata, menghirup dalam-dalam udara bercampur aroma oli dan bensin. Ingatannya melayang pada masa kecil di kampung. Ia melihat kembali wajah kakeknya, seorang montir tua yang penuh pengalaman. Di bengkel kecil yang sederhana, kakeknya sering berkata, "Anto, mesin itu seperti manusia. Kalau manusia sakit, kau tidak hanya perlu melihat gejalanya, tapi juga mendengar keluhannya. Begitu juga mesin. Dengarkan baik-baik. Jangan tergesa-gesa. Mesin akan memberitahumu di mana letak sakitnya." Kata-kata itu kini menggema jelas di kepala Anto. Seakan kakeknya berdiri di sampingnya, memberi semangat. Anto membuka mata. Ia menatap mesin besar di depannya dengan sorot berbeda. Tidak lagi gentar, melainkan penuh rasa hormat. Ia menepuk ringan tangki motor, seakan berkata dalam hati, "Tenanglah. Aku akan membangunkanmu." Dengan hati-hati, ia mulai membuka bagian kecil dari fairing. Tangannya tidak secepat para teknisi profesional, tapi gerakannya penuh kehati-hatian. Ia memeriksa kabel, meneliti selang bahan bakar, lalu mengamati posisi busi. Sementara itu,
Para teknisi yang menonton mulai berbisik-bisik. Lihat saja. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Buang-buang waktu. Motor itu terlalu rumit untuk anak kampung seperti dia. Namun berbeda dengan mereka, Ji-yeon dia memperhatikan. Wajahnya tetap serius, tetapi matanya tajam mengikuti setiap gerakan Anto. Ada sesuatu dalam cara pemuda itu bekerja. Tidak seperti orang yang sok tahu, melainkan seperti seseorang yang punya keterikatan khusus dengan mesin. Anto menunduk lebih dekat, menempelkan telinganya ke mesin. Ia mengetuk ringan beberapa bagian, mendengar resonansi kecil dari dalam. Ia lalu mencium aroma bensin yang tersisa di ruang bakar. Seketika, matanya berbinar. Aku tahu di mana masalahnya, batinnya. Ia mulai bekerja lebih fokus. Bukan dengan alat canggih, bukan dengan komputer yang penuh kode, tapi dengan insting dan pengalaman turun-temurun. Tangan kasarnya yang terbiasa dengan pekerjaan keras bergerak mantap. Dia memeriksa sistem pembakaran, bisik seorang teknisi yang akhirnya menyadari arah kerja Anto. Tapi cara dia memeriksanya tidak biasa. Ya, Anto tidak mengikuti teori modern. Ia menggunakan teknik lama yang diajarkan kakeknya. Ia melepaskan busi, membersihkannya dengan cara tradisional, lalu menyesuaikan aliran udara dan bahan bakar secara manual. Hal-hal kecil yang sering dilupakan oleh teknisi modern yang terlalu mengandalkan komputer. Waktu berjalan. 15 menit, 30 menit. Anto masih bekerja dengan penuh kesabaran. Suasana bengkel makin tegang. Beberapa karyawan mulai berkerumun di pintu, penasaran dengan apa yang terjadi. Di sela-sela pekerjaannya, Anto berdoa lirih dalam bahasa Sunda. Gusti, mugia tiasa, ulah dugi ka gagal. Yeu kanggo masa depan abdi, kanggo kulawarga di lembur. Tuhan, semoga aku bisa, jangan sampai gagal. Ini untuk masa depanku, untuk keluargaku di kampung. Keringatnya mengalir deras, menetes ke lantai. Tapi wajahnya menunjukkan kesungguhan yang tidak pernah dilihat orang-orang sebelumnya. Akhirnya, setelah hampir 1 jam bekerja, Anto berdiri tegak. Ia mengembuskan napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. Ia menoleh ke arah Ji-yeon. Sudah selesai. Izinkan saya menyalakannya. Ruangan mendadak semakin hening. Semua orang menahan napas. Ji-yeon mengangguk singkat. Anto meraih kunci kontak. Ia memutarnya perlahan, lalu menekan tombol starter. Untuk sesaat, hanya ada suara klik, klik, yang sama seperti sebelumnya. Beberapa teknisi langsung tersenyum sinis, merasa kemenangan ada di pihak mereka. Namun di detik berikutnya, braap. Suara garang khas Ninja H2 meledak di udara, menggema di seluruh bengkel. Getaran mesin memenuhi ruangan, seakan seekor naga besi baru saja bangkit dari tidurnya. Semua orang terperanjat. Beberapa teknisi sampai melongo, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Motor yang mereka nyatakan mati total, kini meraung kembali, hidup lebih bertenaga dari sebelumnya. Anto menutup mata, membiarkan suara mesin itu masuk ke telinganya, menenangkan hatinya. Ia tahu, mesin itu kini sudah kembali pulih. Ji-yeon berdiri terpaku. Wajahnya yang biasanya dingin kini menunjukkan keterkejutan nyata. Matanya menatap Anto, bukan lagi sebagai tukang bersih-bersih, tapi sebagai seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Seketika, bengkel yang tadi penuh cemoohan kini berubah jadi bisik-bisik takjub. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar bisa. Itu tidak masuk akal. Anto menoleh ke arah Ji-yeon, lalu berkata pelan, motor ini sudah sehat kembali. Yang rusak bukan mesinnya, tapi cara kita mendengarkannya. Kalimat itu membuat Ji-yeon menatapnya lebih lama. Di balik kesederhanaan kata-kata itu, ada kebijaksanaan yang jarang ia dengar bahkan dari teknisi berpengalaman. Suara raungan Ninja H2 masih bergema di dalam bengkel, seperti dentuman halilintar yang baru saja membelah langit. Semua orang terdiam, terpaku oleh kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Motor sport mewah yang tadinya dianggap mati total kini meraung garang, hidup kembali dengan tenaga penuh. Beberapa detik pertama, suasana benar-benar hening. Lalu perlahan terdengar bisik-bisik di antara para teknisi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Motor ini tadi sudah kuperiksa.
Semua sistem normal, tapi tetap tidak mau menyala. Dia hanya tukang bersih-bersih. Dari mana dia belajar teknik seperti itu? Anto menatap mesin yang bergetar halus di depannya. Ada rasa lega sekaligus haru yang sulit ia ungkapkan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Kek. Ilmu yang kau ajarkan tidak sia-sia. Hari ini aku bisa membuktikan pada dunia." Ia teringat kembali masa kecilnya. Sore hari di bengkel tua di kampung, ketika ia duduk di samping kakeknya yang sudah beruban. Kakeknya sering berkata sambil mengelap tangan yang penuh oli. "Tuh, mesin itu bukan hanya soal baut dan kabel. Mesin punya jiwa. Kalau kau bisa memahami jiwa mesin, kau akan selalu tahu apa yang ia butuhkan." Anto tersenyum tipis. Semua yang dia lakukan barusan hanyalah menerapkan pelajaran sederhana itu. Bukan teori modern, bukan rumus rumit, hanya perasaan, kesabaran, dan cinta terhadap mesin. Sementara itu, Ji-yeon masih berdiri di tempatnya. Tatapannya tidak beralih sedikit pun dari Anto. Wajah cantiknya yang biasanya keras kini tampak berbeda. Ada kekaguman, ada rasa ingin tahu, bahkan ada sedikit kehangatan yang jarang ia tunjukkan di depan karyawannya. "Bagaimana kau melakukannya?" tanya Ji-yeon akhirnya. Suaranya tenang namun penuh rasa penasaran. Semua orang menoleh ke arah Anto, menunggu jawabannya. Anto menghela napas, lalu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya mencoba mendengarkan mesinnya, Direktur. Terkadang, kerusakan bukan ada di bagian besar, melainkan pada detail kecil yang terabaikan. Kakek saya dulu mengajarkan, jangan pernah meremehkan hal kecil." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati. Para teknisi yang tadi mengejek hanya bisa menunduk, sebagian dengan wajah merah karena malu. Mereka sadar, dengan segala gelar dan sertifikat yang mereka punya, ternyata dikalahkan oleh seorang tukang bersih-bersih yang hanya mengandalkan ilmu turun-temurun. Ji-yeon mendekat, langkahnya anggun namun mantap. Ia berhenti tepat di depan Anto, jarak mereka kini begitu dekat. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan sang CEO. Ji-yeon menatap langsung ke mata Anto. "Kau, luar biasa," katanya singkat. Kalimat itu membuat seluruh bengkel riuh. Seorang CEO yang dingin, yang jarang memberi pujian bahkan pada teknisi senior, kini memuji seorang tukang bersih-bersih. Itu adalah hal yang hampir mustahil terjadi. Anto menunduk, wajahnya memerah. "Terima kasih, Direktur. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Ji-yeon mengangguk, lalu kembali menoleh ke arah motor. Suara mesin yang meraung halus seakan menjadi musik kemenangan bagi Anto. Ia lalu berkata pada semua orang di ruangan itu, "Hari ini kita semua belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya atau penampilannya. Kadang, orang yang kita anggap paling rendah justru menyimpan kemampuan paling berharga." Para teknisi semakin terdiam, merasa tertampar oleh ucapan itu. Mereka yang tadinya meremehkan Anto kini mulai menatapnya dengan pandangan berbeda. Di dalam hati, Anto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengakuan. Selama ini ia hanya dianggap bayangan di sudut bengkel, orang yang pekerjaannya tidak penting. Tapi hari ini, semua mata memandangnya dengan kagum. Namun di balik semua itu, ia tahu betul bahwa yang ia miliki bukan sekadar keterampilan teknis. Itu adalah warisan. Ilmu rahasia dari kakeknya, yang tidak diajarkan di sekolah atau buku manapun. Ilmu yang sederhana tapi penuh makna. Ilmu yang menghubungkan manusia dengan mesin melalui perasaan, bukan hanya logika. Saat suasana mulai tenang, Ji-yeon kembali menatap Anto. Kali ini ada senyum tipis di wajahnya, sesuatu yang jarang terlihat. "Mulai hari ini, aku ingin kau berada di sisiku. Kau bukan lagi tukang bersih-bersih. Kau punya bakat yang tidak boleh disia-siakan." Ucapan itu membuat bengkel gempar. Semua orang menoleh ke arah Anto dengan mata terbelalak. Seorang tukang bersih-bersih yang diremehkan, kini ditawari posisi langsung oleh CEO. Anto terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hatinya bergetar. Ia hanya bisa menunduk dalam, menahan rasa haru yang nyaris membuat air matanya jatuh. Suara raungan ninja H2 perlahan diredam ketika Anto memutar kunci kontak dan mematikan mesin. Namun getarannya masih terasa di dada semua orang. Seolah mesin itu bukan sekadar motor,
melainkan bukti hidup tentang keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Anto menarik napas panjang. Ia masih berdiri di samping motor, tangannya sedikit gemetar, namun wajahnya terlihat lega. Bagi dirinya, keberhasilan itu bukan hanya soal memperbaiki mesin, melainkan soal menghapus cap remeh yang selama ini menempel padanya. Di sekelilingnya, para teknisi terpaku. Ada yang menunduk, ada yang saling pandang dengan wajah malu, dan ada pula yang menggigit bibir menahan gengsi. Mereka, yang selama ini merasa paling tahu soal mesin, baru saja dikalahkan oleh seorang pemuda yang hanya dianggap tukang bersih-bersih. Salah satu teknisi senior, yang paling vokal menolak Anto sebelumnya, kini berdiri kaku. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh rasa tak percaya. Bagaimana mungkin motor ini hidup kembali? Gumamnya, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Ji Yeon, sang CEO, melangkah maju dengan elegan. Sepatunya berderap mantap di lantai bengkel. Ia berdiri tepat di depan Anto, menatap pemuda itu dengan sorot mata tajam sekaligus penuh kekaguman. Anto, ucap Ji Yeon dengan suara tenang namun berwibawa, kau telah melakukan sesuatu yang bahkan para teknisi berpengalaman di sini tidak mampu lakukan. Kau sudah membuktikan bahwa kemampuan sejati tidak selalu terlihat dari penampilan luar. Anto menunduk hormat. Suaranya lirih. Terima kasih, Direktur. Saya hanya menerapkan apa yang diajarkan kakek saya. Semua orang punya cara masing-masing untuk memahami mesin. Saya hanya mencoba mendengarkannya. Kalimat sederhana itu membuat Ji Yeon terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam kata-kata Anto yang berbeda. Bukan teori rumit, bukan bahasa teknis yang kaku, tapi kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup. Tiba-tiba, Ji Yeon menoleh ke seluruh ruangan. Matanya menyapu setiap teknisi yang masih terpaku di tempatnya. Dengan suara lantang, ia berkata, mulai hari ini, kalian semua harus belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena latar belakangnya. Pemuda ini, ia menunjuk ke arah Anto, telah membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan cinta pada apa yang ia lakukan lebih berharga dari sekadar gelar atau sertifikat. Ruangan mendadak hening. Ucapan itu seperti cambuk yang menyadarkan semua orang. Para teknisi hanya bisa menunduk, tidak ada yang berani membantah. Kemudian, Ji Yeon kembali menatap Anto. Wajahnya melembut, senyum tipis terukir di bibirnya, sesuatu yang jarang sekali terlihat oleh siapapun. Anto, mulai hari ini aku tidak ingin kau lagi hanya menjadi tukang bersih-bersih. Aku ingin kau menjadi mekanik pribadiku. Kau akan bekerja langsung di bawahku. Kata-kata itu seketika membuat bengkel gempar. Beberapa karyawan menutup mulut karena terkejut. Sebagian lagi berbisik-bisik tak percaya. Dia diangkat langsung oleh Direktur Park. Tidak mungkin. Ini gila. Seorang tukang pel jadi mekanik pribadi CEO. Namun, bagi Anto, kata-kata itu seperti mimpi. Matanya berkaca-kaca, tenggorokannya tercekat. Ia hampir tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Semua pengorbanan, semua hinaan, semua rasa sakit hati karena diremehkan, hari ini terbalas. Direktur, suara Anto bergetar, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi terima kasih. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Ji Yeon mengangguk mantap. Aku tahu kau tidak akan mengecewakan. Karena orang yang bisa menghidupkan kembali motor ini, ia menepuk lembut tangki Ninja H2, juga bisa menghidupkan kembali sesuatu yang lebih besar, kepercayaan. Semua orang terdiam. Kata-kata itu menggema kuat di dalam bengkel, seolah menjadi pesan moral bagi semua yang hadir. Anto menatap motor itu sekali lagi. Baginya, H2 bukan hanya mesin. Motor itu kini menjadi simbol. Simbol dari perjuangan, keberanian, dan titik balik dalam hidupnya. Dari tukang bersih-bersih yang diremehkan, ia kini berdiri sebagai mekanik pribadi CEO. Di sudut ruangan, beberapa teknisi mulai berbisik dengan nada menyesal. Kita terlalu meremehkan dia. Seharusnya kita lebih rendah hati. Ilmu kita memang hebat, tapi kita lupa, hati juga penting dalam memahami mesin. Anto mendengar bisikan itu, tapi ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia tahu, inilah jalan takdir yang Allah berikan.
Semua hinaan yang ia terima dulu hanyalah batu loncatan menuju momen ini. Ji Yeon lalu berkata pada semua orang, "Ingat baik-baik hari ini. Hari ketika seorang yang kalian remehkan membuktikan dirinya lebih berharga dari yang kalian kira." Suasana bengkel berubah total. Dari awalnya penuh cemoohan dan sinis, kini dipenuhi rasa hormat. Semua orang menatap Anto dengan cara baru. Tidak lagi sebagai tukang pel, tapi sebagai seorang mekanik yang punya kemampuan luar biasa. Dan di dalam hati Anto, ada satu perasaan yang sulit ia jelaskan. Harapan. Untuk pertama kalinya sejak ia merantau ke negeri orang, ia merasa hidupnya memiliki arti. Motor itu, mesin buas yang kini meraung kembali, telah membuka jalan baru yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan Anto seumur hidupnya. Dari seorang tukang bersih-bersih yang bahkan tak pernah dianggap ada, kini ia berdiri tegak di depan CEO Park Ji-yeon, menerima kepercayaan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah suara motor H2 mereda, bengkel itu berubah menjadi tempat penuh tatapan kagum. Para teknisi yang sebelumnya meremehkan, kini menundukkan kepala. Mereka tidak bisa berkata-kata. Beberapa di antaranya bahkan mendekati Anto dengan wajah malu, memberikan tepukan ringan di bahunya. "Hebat kau, Anto," kata seorang teknisi muda dengan senyum tulus. "Maafkan aku yang tadi sempat menertawakanmu." Anto hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Semua orang punya pendapat. Yang penting kita sama-sama belajar hari ini." Ucapan sederhana itu justru membuat mereka makin hormat padanya. Kerendahan hati Anto membuat kemenangannya terasa semakin bermakna. Ji Yeon, yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya melangkah keluar dari bengkel bersama Anto. Mereka berdiri di halaman, sinar matahari sore menyinari wajah keduanya. Ji Yeon menatap motor H2 yang kini terparkir tenang, lalu kembali menoleh pada Anto. "Anto," katanya, "kau sadar tidak? Apa yang baru saja kau lakukan bukan hal kecil? Kau sudah menyelamatkan bukan hanya motorku, tapi juga wibawa bengkel ini. Kalau berita motor ini tidak bisa diperbaiki sampai bocor ke telinga kompetitor, reputasiku bisa hancur." Anto menunduk hormat. "Saya hanya berusaha, Direktur. Itu pun karena Allah memberi saya kesempatan." Ji Yeon tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali terlihat. "Kau selalu merendah. Tapi aku tahu, kemampuanmu jauh lebih besar dari yang kau kira." Mereka berjalan perlahan ke arah teras bengkel. Ji Yeon lalu berhenti, menatap Anto dalam-dalam. "Mulai sekarang, aku ingin kau bekerja langsung di bawahku. Bukan hanya sebagai mekanik, tapi juga sebagai orang yang kuceritakan setiap ide gila yang aku punya tentang mesin. Aku butuh seseorang yang bisa berpikir dengan hati, bukan hanya dengan teori." Anto terdiam. Hatinya bergetar. Tawaran itu bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang pengakuan, tentang kesempatan untuk benar-benar mengubah jalan hidupnya. "Direktur," ucap Anto lirih, "saya akan lakukan yang terbaik. Saya mungkin tidak punya ijazah tinggi atau sertifikat hebat, tapi saya punya semangat, dan saya janji tidak akan mengecewakan." Ji Yeon menatapnya sejenak, lalu mengangguk mantap. "Itu yang kubutuhkan." Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi Anto. Ia tak lagi hanya menyapu lantai atau mengelap kaca. Kini, ia berada di ruang mesin bersama para teknisi, bahkan sering berdiskusi langsung dengan Ji Yeon. Perlahan, para teknisi yang tadinya memandang rendah mulai belajar darinya. Mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku atau komputer, hal-hal yang hanya bisa dipahami lewat pengalaman dan perasaan. Setiap kali Anto memperbaiki mesin, ia selalu mengingat pesan kakeknya. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu sabar, dan selalu mendengarkan apa yang mesin katakan. Sikap itulah yang membuat hasil pekerjaannya sering lebih baik daripada teknisi lain. Ji Yeon semakin sering memperhatikan. Kadang, saat Anto sibuk dengan motor, ia berdiri di dekatnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Anto bukan hanya pekerja, tapi sosok yang tulus, sederhana, dan penuh dedikasi. Sifat yang jarang ia temukan di dunia bisnis yang keras. Di waktu senggang, Ji Yeon kadang bertanya tentang kehidupan Anto di Indonesia. Anto bercerita tentang desanya, tentang keluarganya yang sederhana, tentang kakek yang mengajarinya ilmu mesin. Ji Yeon mendengarkan dengan penuh perhatian,
bahkan sesekali tersenyum hangat. Sepertinya, aku harus berterima kasih pada kakekmu, kata Ji-yeon suatu hari. Tanpa dia, motor kesayanganku mungkin masih mati sekarang. Anto tertawa kecil. Kakek saya pasti bangga kalau tahu cucunya bisa memperbaiki motor direktur. Kebersamaan itu menumbuhkan sebuah ikatan. Bukan sekadar atasan dan bawahan, melainkan rasa saling menghargai. Ji-yeon, yang biasanya keras, menjadi lebih manusiawi di hadapan Anto. Sedangkan Anto, yang dulu rendah diri, mulai percaya bahwa dirinya layak untuk berdiri sejajar dengan siapapun. Suatu sore, setelah semua teknisi pulang, Ji-yeon dan Anto duduk di teras bengkel. Senja mewarnai langit dengan cahaya oranye keemasan. Ji-yeon menatap langit, lalu berkata lirih, "Kau tahu, Anto, kadang takdir bekerja dengan cara yang aneh. Aku tidak pernah menyangka, seorang tukang bersih-bersih dari Jawa Barat akan menjadi orang yang menyelamatkan mesin paling berharga dalam hidupku." Anto tersenyum, menunduk hormat. "Saya juga tidak pernah menyangka, Direktur. Tapi mungkin inilah jalan Allah." Pertemuan yang kelihatannya kecil, tapi membawa perubahan besar. Keduanya terdiam sejenak, menikmati senja. Suasana hening, namun penuh makna. Kisah ini berakhir bukan hanya dengan mesin yang kembali hidup, tapi juga dengan lahirnya sebuah kesempatan baru. Anto, seorang TKI sederhana, kini membuka jalan menuju masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Dan semua itu bermula dari sebuah pertemuan tak terduga antara pemuda desa dan CEO cantik pemilik motor sport.